Apa kabar hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, ada yang tahu gak hari ini kita memperingati apa? Nggak tahu aku bang, hari apa ini bang? Astaga, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu kita akan bernyanyi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan sama injak bumi dan katakan amin. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Buat adik-adik yang di rumah, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kembali kami mengucap syukuri Bapa, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Sebentar ya Bapa, kami ingin memulai kebaktian kami Bapa. Kiranya Bapa sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya bantu ya Bapa. Ya Bapa, banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Bapa hapuskan agar tidak terhalang kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan juga ya Bapa, berikanlah kesehatan selalu buat kedua orang tua kami dan juga ya Bapa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus, amin. Buat adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang
Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis dari 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Adik-adik, nah untuk ayat hafalannya silahkan dibuat videonya dan dikirimkan ke nomor yang di bawah ini ya. Terima kasih. Dadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin mengajak adik-adik dengan bersungguh-sungguh kita angkat lagu pujian kita dengan bernyanyi seperti rusa yang haus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami bisa merayakan Paskah. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah Paskah ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita semua sangat bersuka cita karena Yesus yang disalibkan dan dikubur itu sudah bangkit. Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengalahkan maut. Kita semua dimenangkan di dalam Yesus. Apakah adik-adik tahu bagaimana tahapan kebangkitan Yesus? Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Pada pagi-pagi hari, di hari Minggu, beberapa orang perempuan pergi ke kuburan Yesus. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka berniat untuk meminyaki mayat Yesus dengan rempah-rempah yang sudah mereka sediakan. Tetapi alangkah terkejutnya mereka, sesampai di sana, kuburan Yesus itu sudah terguling. Dan dengan segera perempuan-perempuan itu masuk dan di sana mereka tidak lagi menemukan mayat Yesus. Di sana mereka kebingungan, sementara mereka bingung, tiba-tiba muncullah 2 orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan. Lalu kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yesus tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Dan seketika itu adik-adik, para perempuan itu pun mengingat perkataan Yesus yang telah dikatakan kepada mereka, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan disalibkan, mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah kembali dari kuburan itu, para perempuan-perempuan itu menceritakan semua yang terjadi kepada mereka, kepada murid-murid dan saudara-saudara mereka yang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus berarti Ia menggenapi janjinya. Kebangkitan Yesus berarti juga bahwa kita jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Dia tidak akan mampu dikalahkan oleh siapapun, bahkan oleh maut. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebangkitannya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan, Dia sudah bangkit dan mengalahkan kematian dan kita dimenangkan di dalam Yesus. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan hingga saat ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui kebangkitan-Mu ini, kami semakin semangat dan semakin percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, untuk orang tua kami, berkatilah orang tua kami, berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan kepada mereka hikmat untuk bisa mendidik kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka, memberikan kesabaran, memberikan hikmat-Mu, sehingga guru-guru sekolah minggu kami tetap bersemangat untuk melayani kami anak-anak sekolah minggu. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kegiatan kami sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami senantiasa. Di atas segalanya itu Tuhan, kami sadar bahwa banyaklah dosa kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni itu, agar kami senantiasa layak beroleh berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan kita.
Dan jangan lupa nanti persembahannya diberikan kepada orang tua, lalu orang tua akan berikan kepada penatua sektor. Nah, kita akan bernyanyi Bawa Persembahanku. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatiku, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanku, tangkan sukacitamu, bawa persembahanku, ucaplah syukur. Untuk menutup ibadah ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Paskah adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.